Kalau sampean salahnya orang yang dicintai, kayak Nabi Adam nasib sampean. Nabi Adam itu salah karena makan apa sajaratil khuldi. Kata cerita-cerita gitu loh. Nanti bisa diperdebatkan. Sajaratil khuldi itu nama larangan, itu nama salah sebetulnya. Nanti tanya Pak Kures, itu kan sebenarnya gini. Istilah khuldin itu bahasa setan. Hal adulluka ala sajaratul khuldi wa mulki la yabla. Jadi iblis itu goda Adam, kamu ingin mangan pohon keabadian. Jadi kalau kita istilahkan sajaratil khuldi, berarti mengesahkan istilah yang dipilih setan. Jadi masalah. Makanya saya enggak pokoknya anut-anut umum wong muni sajaratul khuldi ya ikut sajaratul khuldi. Tapi ini sebetulnya bahasa yang dipakai setan. Singkat cerita Nabi Adam itu akhirnya makan tapi tidak banyak. Makanya sebagian ayat diredaksikan dzaqo itu ngicipi. Makanya ada akala, berarti zauk juga disebut aklu, tapi aklu yang sedikit disebut zauk atau dzaqo. Nah, ketika makan itu Allah duko, tapi duko be orang yang dicintai, diwarai. Cung Adam, kowe tak warai donga supaya tak sepuro. Jadi kaya anak apa minggat wong disayang, disangoni minggat lah tak sangon. Makanya waj'al sayyiati man ahbabta. Disangoni fatalaqa Adam min rabbi kalimatin fataba alaih. Makanya saya kalau baca ayat itu cek enak jadi sangoni. Maca iki jeng yo engko ben dadi minggat digani HP mbek dhuwit engko nek wis kepen mulai ya semulai. Makanya itu jadi Quran itu luar biasa. Akhirnya Nabi Adam ya benar diusir tapi sudah bawa bekal diwarai mbek pangeran. Nah ternyata apa? Maksiatu Adam itu maksiatu mu'azzimin. Maksiatnya orang yang sangat menghormati Allah. Jadi kalau kamu ingin jadi wali itu pertama harus kamu berstatus al-mu'azzim, al-musabbih. Ternyata kata kuncinya gini, kata tafsir Ibnu Katsir ini. Waqo sama huma inni lakuma laminan nasih. Saya ini kan muridnya Mbah Maimun, muridnya bapak saya. Kan gak kebayang orang pakai namanya Allah kemudian dusta. Jadi Nabi Adam dirayu setan kayak apa itu gak pernah tertarik. Gak pernah tertarik. Tapi akhirnya setan bilang, wallahi demi Allah, bahwa saya menyuruh kamu makan buah khut itu laminan nasihin. Wallahi, pakai kata wallahi. Terus Allah ya sudah merevisi larangan itu. Sekarang sudah bilang boleh katanya. Nah karena kata pakai wallahi, terus kata Nabi Adam, fawwah wa izzatika ya Rabbi, ma dzanantu anna ahadan yahlifu bika kadiban. Ini dawuh Nabi Adam. Adam wis tak kandhani kok ora nurut alasan apa? Terus Adam atau pangeran wa izzatika, demi kehormatanmu ya Allah, fawallahi ma adzunnu anna ahadan yahlifu bika kadiban. Saya tidak pernah ngira ada hambamu, ada makhluk kemudian mencatut nama engkau kemudian dia dusta. Kenapa saya sebut-sebut nanti tadi asmani Mbah Mun? Andai kan saya punya teman biasa bodoni saya, biasa bodoni saya, nipu saya, terus bilang gini, Gus Mbak jenengan ditimbali Mbah Mun, dan dia sumpah, kira-kira tak pikir apa enggak? Enggak, pasti saya langsung meskipun ya dibodoni. Karena saking wibawanya Mbah Mun sehingga saya enggak ngecek lagi orang ini bohong apa tidak. Nah, Nabi Adam saking wibawanya Allah di hatinya Nabi Adam, kita disebut wallahi. Allah sekarang ngalalkan itu, sudah tidak pikir panjang. Karena dia tidak pernah ngira ada orang mencatat nama Allah kemudian dia dusta. Seperti di dunia santri misalnya ada yang dipanggil Habib Ali, masuk disumpah sih, tenang tau ora. Oh itu mesti teman yang biasa bodoni sampean lah, mesti langsung saking takutnya kan gitu. Sampean takut istri dibilangi teman, bojomu nelpon. Wah, seulang. Itu mesti tidak dikonfirmasi lagi itu. Saking takutnya itu. Nah Nabi Adam itu seperti itu. Saking takzimnya kepada Allah sehingga ketika disebut wallahi. Nah itu yang kata kuncinya waqo sama huma inni lakuma laminan nasihin fadallahuma bihu. Itu kalau sampean teliti. Ini kesangannya Pak Kures pakai madatul kalimah itu kelihatan. Fadallahuma itu rujuknya ke iblis. Jadi Adam di situ korban terus. Kan waqo sama huma iblis sumpah ke Adam Hawa. Fadallahuma iblis menunjukkan Adam Hawa. Jika dia dua orang ini maksiat itu semuanya korban, dia hanya sebagai objek. Kreatornya yaitu iblis. Tapi Nabi Adam sampai tertipu tuh gara-gara tadi. Wa izzatika ya Rabbi, ma adzunnu anna ahadan yahlifu bika
Kadziban, ketika menyebut nama engkau, saya tidak pernah mengira ada orang nyebut nama engkau kemudian dia dusta. Saya bayangkan orang paling brengsek sekalipun teman saya kalau bilang Gus sampean dipanggil Mbah Mun, tentu tidak saya pikir lagi. Atau di pondok sini, Kang diceluk Habib Ali, ditimbali Habib Ali. Sampean konfirmasi apa enggak? Enggak kan? Apalagi ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wong nek sebakat wali. Itu begitu. Nah kalau jenis ini kok salah, itu waj'al sayyiati man. Kanjeng Nabi dalam lahirnya juga pernah salah dalam lahirnya. Karena Nabi memberi izin orang-orang munafik gak ikut perang. Salahnya secara fikih adalah kewajiban perang zaman itu. Karena zaman itu memang orang-orang kafir juga merangi kita sehingga kita dibolehkan merangi. Jangan hanya cerita Nabi perang berarti perang syariat ada gitu. Nabi perang karena diperangi. Jelas ayatnya udzina lilladzina yuqatalun, diberi izin bagi yang ngalami yuqatalun, diperangi baru diberi izin perang. Jangan langsung bangun tidur perang, itu enggak ada ayatnya. Qatilul ladzina yuqatilunakum, merangi yang merangi kamu, wa akhrijuhum ya min haitsu akhrajukum, ngusir yang ngusir kamu. Jadi perang itu akibat bukan sebab. Akhirnya Nabi itu secara fikih itu salah. Secara fikih lah, karena memberi izin orang munafik. Tapi Allah ketika sama Rasulullah Muhammad SAW karena kekasihnya, ngendikane sudah dimulai afawwahu angka. Muhammad tenang wae wis tak sepuro. Cuma aku takok kena apa kok buka izin. Tapi itu kalimatnya afawwahu dimulai dengan kalimat yang menyenangkan, afawwahu. Jadi ibarat sampean salah sama orang tua. Wes sepeda mbok ora pamit itu ora salah. Cuma aku tetap takok alasannya apa gitu loh. Tapi bilang wis gak apa-apa, Cung. Sepeda motor iki mbok gawa, mbok dol iku ora apa-apa. Cuma aku takok kena apa. Tapi mukadimahe ora apa-apa sih. Kayak apa Allah sama nabinya. Jadi mengkonfirmasi saja dimulai dengan afawwahu an. Lima adzinta lahum. Wong karwan wong munafik gak ndek ngamal malah mbok ora ira perang. Itu malah ora tau khidmah agama. Jadi makanya terus orang-orang soleh kalau berdoa apa? Waj'al sayyiati man ahbab. Ya Allah, jadikan kesalahan saya adalah kesalahan orang yang kau cintai. Nah, yang paling dicintai Allah tentu umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya tak beri ijazah. Kali ini tak ijazahkan nggak apa-apa, karena ini hadis sahih musalsal. Umatnya Nabi kok gak enak bi. Kontrak ebek pangeran sebelum salah itu sudah ada kontrak. Makanya Nabi itu ngendikannya bangga sekali. Itu khamsan lam yu'tahunna nabiyyun qabli atau ahadun min qabli. Saya diberi 5 hal hadiah sama Allah yang umat sebelumku, Nabi sebelumku tidak diberi hadiah itu. Di antara hadiah itu terbesar adalah wa'utitu khawatima suratil Baqarah. Saya diberi hadiah akhir dari surat Baqarah. Kok ada hadiah gimana? Allah itu sudah naikkan kontrak dengan kita. Kita disuruh doa sama Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina waqta. Ya Allah, suatu saat saya salah. Padahal kita pasti salah. Suatu saat Gusti, suatu saat kita salah. Jangan kasih sanksi loh. Oke, mau oke. Itu kok udah enak gimana? Sebelum kita salah, terus naikkan kontrak sama Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan jatuhkan sanksi kepada kita jika suatu saat saya lupa atau salah. Qala na'am, Allah jawab nah. Makanya Nabi senengnya bukan main tentang apa? Saya diberi hadiah akhir surat Baqarah. Tapi sekarang jadi fitnah tadi. Yang kiai NU baca itu dipakai tahlilan, kadang-kadang yang baca agak paham. Yang kritik juga agak paham. Jadi ya sudah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebetulnya itu diabadikan di tahlil itu karena itu surat yang luar. Tapi sebagian yang baca agak paham sehingga ya dingin saja wong enggak paham. Tapi kalau kita yang paham itu luar biasa, wong belum salah sudah ada perjanjian la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Sama Allah dijawab, "Nah, yo umatem nak salah orang langsung tak siksa. Aman." Maksudnya dintain tobat aja terus salah terus. Kayak apa? Makanya beda. Nabi itu begitu bangganya dengan akhir surat apa? Baqarah. Terus tafsir kedua. Umat ini adalah umat yang sifat Allah itu selalu aktif dan dua-duanya aktif. Ini perlu saya sampaikan berkali-kali. Dua-duanya aktif.
Sehingga orang soleh itu nggak boleh mengadili orang dolim. Itu umatnya Rasulullah SAW. Begini logikanya ya. Pernah ada cerita, ada orang soleh sedang sujud, diinjek sama orang fasik, al-asi lah orang fasik. Karena orang soleh ini diinjek, orang soleh, bawaan orang soleh itu ya kadang gampang marah, bawaan orang soleh. Tapi pas marah itu nyatut nama Allah. Fawawahi la yaghfirullahu laka, pakai nama Allah. Ada kan dia bilang asemane kue itu malah gak apa-apa gitu. Karena miso-miso sendiri itu kan urusan dia, tapi pakai namanya Allah. Fawawahi la yaghfirullahu laka. Allah tidak akan ngampuni kamu. Itu Allah langsung memberi wahyu ila nabi hada zaman, ke nabinya zaman ini. Allah ngendikan gini, ini yang cerita Rasulullah. Mang dzalladzi yata'alla alayya alla aghfira li fulan faqad ghafartu lahu wa ahbattu amalak. Orang itu tak ampuni, yang sujud amalnya tak hilangkan. Kenapa? Allah tersinggung. Wong saya ini bisa aghfir, bisa ngampuni. Kenapa kamu nyifati saya hanya u'adzib? Jadi kira-kira Allah itu tersinggung. Wong sifatku itu yo yaghfir wa yu'adzib, kok ganti yu'adzib tok iku piye? Jadi sifatku kan hilang sitok itu. Paham ya? Jadi kalau kamu melihat orang-orang maksiat, pikiran kamu Allah yu'adzibuhum itu enggak fair. Bisa saja Allah yaghfiru lahum. Tapi kamu milih sitok tok, yaitu sifat yu'adzib itu enggak fair. Harusnya ya yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Tapi orang soleh ini wallahu la yaghfiru wallahu laka, itu Allah tersinggung. Kenapa tersinggung? Karena Allah hanya disifati yu'adzib, bukan disifati yaghfir. Padahal Allah bisa yu'adzib, bisa yaghfir. Sehingga Wahsy ketika seperti itu, dia qatilu ahabbin nas ila Rasulullah, yaitu Wahsy adalah qatilu Hamzah. Ketika Nabi da'a alaihi, tidak usah diterjemah, itu sama Allah malah Wahsy dikasih tahu. Bahkan turun ayat laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw. Jadi kita melihat ahlul maksiat, oke, kita tidak cocok dengan mereka, tapi tidak cocok tetap berharap mereka tahu kita tarbiyah. Karena kita tidak boleh nyifati Allah yu'adzibuhum qatan. Mungkin ora melok dadi pangeran kok muni qatan. Isa wae Allah yaghfiru lahu. Itu pelajaran bagi kita. Jadi ternyata si soleh tadi ditegur sama Allah, kamu tidak bisa seperti itu. Mang dzalladzi yata'alla alayya, ta'ala itu corong Jawa sumpah serapah. Kok iso aku mbok sifati u'adzib tok, wong aku iso aghfir. Makanya di Quran itu ada wa yu'adzibal munafiqina. Ayatnya apa? Insya'a au